Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, NIM 20231012. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi, konvergensi akuntansi global, dan potensi adopsi IFRS oleh Amerika Serikat bagian 2, faktor politik dan skenario masa depan untuk standar akuntansi Amerika Serikat. Yang pertama itu pembahasan teori. Peran kunci dari standar akuntansi adalah untuk mengurangi biaya transaksi ekonomi secara luas untuk mengomunikasikan informasi di antara berbagai pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan nyata yang lebih efisien dan melakukan transaksi di dalam, di luar, dan di antara perusahaan. Pada saat yang sama, standar akuntansi membebankan biaya regulasi dan kepatuhan dan dapat meningkatkan hambatan untuk masuk ke pasar modal publik. Literatur akademik membahas beberapa trade-off dari akuntansi dan regulasi pengungkapan, tapi ada sedikit pekerjaan pada pengembangan standar dan proses regulasi itu sendiri. Yang berikutnya kasus yang dibahas. Masalah penting untuk penelitian ini yaitu apakah memiliki suatu aset standar akuntansi di seluruh dunia diinginkan dan akan menguntungkan perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang telah di bagian 1, pindah ke satu set standar akuntansi dapat menciptakan beberapa penghematan biaya dan manfaat komparatif. Namun, ada juga kekhawatiran terkait proses penetapan standar. Salah satu perhatian khusus tentang adopsi IFRS di Amerika Serikat adalah bahwa langkah seperti itu sebagian besar akan menghilangkan persaingan yang ada antara IFRS dan US GAAP, yang pada dasarnya memberikan status monopoly kepada IFRS. Objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal penelitian ini yaitu proses penetapan standar di Amerika Serikat, serta pada struktur tata kelola Dewan Standar Akuntansi Internasional. Berikutnya, teknik analisis data. Teknik ini mengembangkan kerangka konseptual untuk analisis dan mendiskusikan faktor ekonomi yang mendorong biaya dan manfaat yang terkait dengan adopsi IFRS. Berikutnya, berdasarkan analisis ekonomi dan kebijakan di bagian 1 dan 2, kita bisa mengembangkan beberapa skenario untuk evolusi standar akuntansi di Amerika Serikat. Skenario-nya adalah yang pertama mempertahankan US GAAP, yang kedua mempertahankan US GAAP, tetapi dengan penekanan khusus pada konvergensi lanjutan antara IFRS dan US GAAP. Yang ketiga, memungkinkan pilihan antara IFRS dan US GAAP, tetapi mengharuskan perusahaan untuk merekonsiliasi nomor mereka ke sistem lain. Yang keempat, memungkinkan pilihan tak terbatas antara dua set standar. Yang kelima, mengadopsi versi IFRS khusus Amerika Serikat. Dan keenam, menetapkan jadwal bersyarat untuk adopsi IFRS penuh. Dan yang terakhir, membahas potensi penciptaan seperangkat standar akuntansi berbasis GAAP Amerika Serikat yang bersaing yang dapat berfungsi sebagai alternatif global untuk IFRS. Yang terakhir, hasil penelitian. Ini adalah artikel kedua dari seri 2 bagian yang menganalisis faktor ekonomi dan kebijakan yang terkait dengan potensi adopsi IFRS oleh Amerika Serikat. Di bagian 1, bisa menggunakan literatur akademis di bidang akuntansi, keuangan, dan ekonomi untuk menganalisis konsekuensi ekonomi potensial dari adopsi IFRS untuk perusahaan Amerika Serikat, investor, pemangku kepentingan lainnya, dan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Pada bagian ini, kita bisa memperluas analisis untuk masalah kebijakan terkait dan faktor politik, dan bisa menguraikan beberapa skenario untuk masa depan standar pelaporan keuangan Amerika Serikat sehubungan dengan gerakan global saat ini menuju IFRS. Analisis kebijakan dan politik ini bisa menunjukkan bahwa ada pertimbangan ekonomi dan politik yang penting sehubungan dengan proses penetapan standar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.